Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Keselamatan bagi bangsa Indonesia akan kupaparkan karena aku melihat. Dengan tema ialah aku telah melihat keselamatan Indonesia. Baiklah saudara-saudara juga punya pandangan seperti saya juga memandang di tengah bangsa ini. Karena saya adalah bangsa Indonesia, berdiri di atas bangsa ini, dan mungkin saja saudara-saudara juga adalah hal yang sama seperti saya. Sehingga kita harus berkata di dalam hati, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk bangsaku, katakan amin. Shalom. Supaya dengan jalan demikian bangsa ini diselamatkan terus seperti apa yang kulihat. Karena demikianlah firman sedang digenapi semua tentang seluruh bangsa-bangsa. Jika aku sebagai hamba Allah berdoa, berseru, beracara serta berbicara tentang bangsa ini, maka Tuhan pun akan nyambung untuk memutus, saya ulangi, untuk memutus hambanya. Karena demikian juga Tuhan menghendaki, mengasihi, menyelamatkan bangsa ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya kutip firman Allah Lukas 2 pasal 29 ayat yang ke-32 terus. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikianlah saudara-saudara, hamba-hamba Allah sedang berbicara dan beracara, katakan amin. Jikalau saudara pun menjadi seorang yang percaya, dengarkan baik-baik, saudara pun dibimbing, dituntun sampai menjadi hamba, bukan sekedar dilahirkan sempurna, dibesarkan dan diberi berkat-berkat yang khusus dalam kasih karunia juga kepada saudara-saudara, lalu saudara mau hidup sendiri. Saya akan katakan dari depan ini adalah bukan. Dengan demikian ialah saya beritahukan rahasia firman Allah di tengah setiap kita yang dipanggil adalah supaya kita juga punya beban. Apa yang menjadi beban di hadapan Allah? Punya pekerjaan. Apa yang menjadi pekerjaan bagi Allah? Punya hati dalam keselamatan. Jika Allah, saudara harus tahu ini dan diberitahu bahwa Allah punya hati untuk keselamatan bagi bangsa Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara perihal soal keselamatan ini adalah Indonesia membutuhkan keselamatan. Katakan amin saudara-saudara. Sama seperti saudara membutuhkan keselamatan. Kenapa dibutuhkan keselamatan? Dengar baik-baik, dunia bukan tempatmu untuk tinggal selamanya. Katakan amin. Benar apa yang saya katakan, karena firman Allah juga mengatakan hal yang sama. Dunia akan diporak-porandakan, dunia akan dihancurkan. Kelak dunia ini juga adalah di bumi hanguskan. Karena Yesus mengajar begini saudara-saudara, pandanglah pekerjaan Allah, yang di dalamnya Allah sedang menabur benih, sedang menyampaikan firman, sedang membangunkan semua orang supaya hidupnya adalah di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Dan dia tidak kehendaki saudara-saudara hidup di luar Tuhan.
Dan demikian juga dunia. Karena dengarkanlah keselamatan itu dikatakan oleh firman-Nya. Shalom. Shalom. Aku datang untuk bangsa-bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan untuk aik seranda saja. Bukan untuk pematang siantar saja. Dengar baik. Bukan untuk Indonesia saja, tetapi untuk bangsa-bangsa. Hari ini secara khusus topik mau saya bagi-bagi. Transparan. Akan kusampaikan kepada hatimu, supaya hatimu pun digugah untuk hari ini, bahwa Indonesia membutuhkan damai sejahtera. Katakan amin, saudara-saudara. Supaya pekerjaanmu pun lebih terbuka, saudara-saudara. Supaya jangan engkau seperti katak di bawah tempurung, yang taunya adalah dunia ini selebar daun kelor. Dengarlah baik-baik, sahabatku, supaya di tengah panggilan setiap kita pun memandang pekerjaan Allah di dunia ini. Tuhan punya acara untuk menyelamatkan seluruh dunia. Hari ini beban itu ada padamu adalah tentang keselamatan Indonesia. Amin, saudara-saudara. Shalom. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata begini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, kata Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada hal yang sangat sensitif untuk disampaikan kepada saudara-saudara supaya menjadi hamba. Dengar baik-baik. Yang pertama di dalam penyampaian damai sejahtera Allah bagi Indonesia adalah pemberian dari Allah kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera kepada setiap orang percaya. Guna apa? Dengar baik-baik. Shalom. 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 Damai sejahtera itu adalah supaya engkau memiliki kuasa Allah. Katakan amin. Damai sejahtera itu adalah supaya nyata bahwa di dalam engkau ada kuasa Allah. Lagi-lagi saya mau beritahu kepada saudara-saudara bahwa dengan damai sejahtera itulah kehidupan Kristus ada di dalam engkau. Dan hari ini Yesus yang memberikan, tidak ada yang lain. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, shalom, menjadi terang bagi dunia. Sehingga terangmu terbit. Dan maksud Tuhan adalah diberikan kepadamu supaya engkau kerja buat Tuhan, bukan kerja buat dirimu saja. Kau hanya tahu kerjaanmu, sedikit pun tidak tahu tentang kebenaran firman Allah. Betapa malangnya orang yang diselamatkan. Karena itu kemalangan itu ialah engkau tidak bisa menyelamatkan orang lain. Shalom. Karena di dalam dirimu kuasa roh Tuhan tidak bekerja. Dan inilah yang mau kuberitahukan rahasianya adalah engkau pun terbawa kepada sakit penyakit, kemalasan dan kesusahan Shalom. Hari ini diberitahukan kepada saudara-saudara, maksudnya ialah kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera Allah. Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia adalah Allah roh ketika dia bangkit dari kematian itu untuk menyatakan kepada dunia, apatah lagi kepada saudara-saudara bahwa dia adalah maha kuasa dan diberikan kepadamu adalah maha kuasa. Shalom. Shalom. Maha kuasa saudara-saudara. Kalau roh Tuhan ada padamu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan engkau tidak akan pernah merengek.
tentang beban maupun kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kuasa roh itu akan mengangkat kita. Dengarkan ketika kuasa roh diberikan di akhir zaman ini, supaya kamu pun bernubuat, supaya kamu pun bermimpi, supaya kamu pun menjadi hamba dan membawa nama Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya mau beritahu saudara-saudara, stagnasi yang terlalu besar jumlahnya bagi orang-orang yang hanya tahunya adalah berbicara, berkata-kata soal yang namanya Roh Kudus, bukan berkuasa di dalam dirinya. Alangkah indah dunia dalam segala rencana Tuhan untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, untuk membuat hamba-hamba Tuhan menjadi hamba di dalam Tuhan, untuk membuat gerejanya adalah gerejanya Tuhan yang terus untuk memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam yang pertama ini adalah bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Saya bacakan begini. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya hanya membeberkan disposisi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba. Ialah tidak ada kekhawatiran di dalam diri. Amin, saudara. Shalom. Udah waktunya kita membuang kekhawatiran. Dan waktunya juga bagi kita, saudara-saudara, dengar baik-baik ini. Kita tidak ikut di dalam kegelisahan di dalam dunia ini. Ada tamu di dalam rumah kami. Ketika aku sampaikan, tolong kau ambil dulu ini dan bersihkan ini ya. Kebiasaannya dia. Saya mau beritahu, ini orang adalah opung gelisah dan keturunannya. Sebab hari ini saudara-saudara yang datang dari roh adalah mengalahkan dunia. Katakan amin. Sampai-sampai Yesus berkata untuk membangkitkanmu, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Dengar baik-baik. Shalom. Shalom, shalom. Marilah kita hidup di dalam roh dan percaya sungguh kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah menyelamatkan seluruhnya di tengah kebutuhan kita, di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tengah kita, di tengah pelayanan di dalam dunia ini. Bukan kecil soal keselamatan itu. Pandanglah pekerjaan Allah adalah hebat, luar biasa besarnya. Sebutkanlah seperti Yesus Kristus dengan para rasul pada waktu bekerja, luar biasa. Sampai memberitakan Injil itu, sampai memberitakan kuasa di dalam nama Yesus itu. Yang nyata ialah Roh Kudus ada di dalam mereka, yang menjadi kebanggaan di tengah pelayanannya. Camkan ini. Untuk itulah kita dipanggil, supaya kita memandang pekerjaan Allah. Karena keselamatan bagi Indonesia ini, kita harus membagi-bagi damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Yang kedua, Indonesia semakin nyata dikasihi Tuhan. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, pandanglah pekerjaan Allah. Jangan hanya rumahmu yang kau pandang. Istri, dengarkan baik-baik. Jangan hanya suamimu yang kau pandang. Suami-suami, dengar baik-baik ini. Janganlah istrimu saja yang kau pandang. Habis waktumu hanya untuk pandang-pandangan. Mana Yesus Kristus
yang seharusnya kita akan pandang. Makanya ada firman yang berkata, berdoalah senantiasa, supaya kita bisa memandang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan kepala rumah tanggamu saja, dia bukan Tuhan yang disebut oleh orang saja, melainkan adalah dia harus menjadi Tuhan segala-galanya di tengah kehidupan. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Menerapkan hal ini, aku datang untuk mengajar saudara-saudara. Bukan sekedar sebagai gembala jemaat, melainkan aku diutus juga kepadamu saudara-saudara, untuk mengajar dan memperlengkapi, untuk membimbing dan mengangkatmu. Dengar baik-baik, supaya menjadi jemaat Tuhan, bukan sama seperti jemaat-jemaat dimanapun berada. Dan ini tanggung jawab saya. Karena itu saudara-saudara dengar baik-baik ini. Waktuku sekarang terlalu banyak dan harus banyak dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengandalkan pikiran, saya tidak mengandalkan pengetahuan, saya tidak mengandalkan kehebatan dan yang lain sebagainya. Supaya maksudnya adalah Roh Kudus sempurna, Roh Kudus yang memimpinku sempurna, untuk bisa menggembalakan saudara-saudara. Sehingga yang terjadi begini, dengar baik-baik saudara-saudara, aku tidak akan bertemu lagi dengan permasalahan dan kontradiksi serta kontroversi dengan saudara-saudara mulai hari ini ke depan. Tuhan bisikkan kepada saya, sama seperti saya menyelesaikan pribadimu, kukatakan kepada pemimpin penerima tamu, bisikan kepada dia, kau terlambat, kau terlambat, kau terlambat. Tuhan juga membisikkan kepada saya adalah supaya kau gagah, supaya engkau menjadi seperti aku. Selesaikan ini. Indonesia semakin nyata dikasihi Tuhan. Perlu aku bicarakan kepada saudara-saudara. Take and give hari ini. Amin, amin, amin. Amin. Supaya juga saudara-saudara yang mau diutus menjadi hamba di Indonesia ini harus tahu apa itu Indonesia. Jangan periukmu saja yang kau lihat saudara-saudara. Shalom. Apa memang begitu saudara-saudara? Yang tahunya adalah periukmu. Sehingga orang berkata, ayo kita menjelajah, beritakan Injil, berdoa bagi orang lain. Ah, periukku aja pun kalau Martimus sudah syukur, masa melayani lagi ke sana. Shalom. Shalom. Apakah itu masih semboyanmu, keberadaanmu? Dengar baik-baik hari ini. Indonesia dalam kemajuannya, dunia tahu, dunia sampai berbisik-bisik, hebat kali Indonesia, hebat kali Indonesia. Shalom. Makanya saudara-saudara perlu bersyukur ini. Ada YouTube, ada handphonemu yang sedang memberitahukan. Jokowi punya peranan yang sungguh luar biasa di dalamnya. Siapakah Jokowi? Dengar baik-baik. Ada dua peristiwa yang aku lihat Allah mengerjakannya, yaitu bagi orang raja-raja yang ada di dalam dunia ini juga Tuhan turut beracara, dan apalagi bangsanya, hambanya, Tuhan turut beracara. Dengarkan peristiwa waktu orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah. Dengarkan baik-baik. Tuhan juga beracara kepada Firaun si Mamora. Shalom. Firaun yang di Mesir maksud saya.
supaya saudara-saudara pun sedikit agak terkontaminasi dengan khotbahku. Allah juga mengeraskan hatinya. Aku mau katakan begini, Allah punya acara supaya tujuan hatinya tentang kasihnya untuk keselamatan bagi bangsa itu, keselamatan bagi Indonesia ini, ditenggelamkannya itu yang namanya Firaun. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang sama Allah berbicara kepada Musa dan kepada umatnya. Yang aku beberkan kepada saudara-saudara, bahwa Allah juga bisa berbicara dengan orang dunia dan pemimpin dunia. Dan Jokowi, saya mau beritahu, YouTubeku ini akan sampai kelak kepada dia, bahwa Allah punya acara secara khusus demi keselamatan bangsa ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Nah, kalau kita tahu sekarang ini saudara-saudara, keselamatan yang sudah dilakukan, dengar baik-baik ini saudara-saudara, menyelamatkan bangsa itu secara materi maupun kebutuhan dan segala perlengkapan yang ada di dalam. Saudara, saya mau beritahu, dalam waktu dekat tidak ada yang mustahil bagimu, bahwa engkau pun bisa punya pesawat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Tapi maunya lebih dulu orang Sungai Brombang yang punya ini. Karena dari Sungai Brombang sampai ke sini, bayangkan hanya 100 km kurang lebih, sampai 10-12 jam. Makanya orang Sungai Brombang ini sekali 3 bulan baru datang ke gereja ini. Kalau sudah ada pesawat setiap minggu, jangankan setiap minggu, komsel pun dia bisa hadir. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang aku lihat juga adalah Ibu Sarmina, dekatnya pangkatan. Tapi kalau sudah diberikan pesawat, dengar baik-baik ini saudara-saudara, yang aku maksudkan kepada saudara-saudara, keselamatan bangsa ini memang diawali dari hamba-hamba Tuhan, memang diawali dari gerejanya yang penuh keselamatan di dalam berkat-berkat Tuhan. Supaya engkau dengar baik-baik hari ini, saya juga perlu berjanji bersama dengan saudara-saudara, ialah kalau diselamatkan ekonomimu, perbuatlah untuk Tuhan lebih awal, lebih dulu, lebih utama. Amin, amin, amin. Kalau itu dengar baik-baik, saya jamin dari depan ini, dalam waktu dekat harga pesawat maksud saya belum turun pun sekalipun, belum turun sekalipun, harga pesawat engkau sudah bisa memilikinya. Karena komitmen ada di dalam hatimu, tidak sama seperti orang yang meleo di dalam dunia ini. Tahu saudara orang yang meleo, Tuhan, oh lo mau tuh, oh sita doa tuh, tapi apapun tak ada dikerjakan di tengah cintanya kepada Yesus Kristus. Itu orang yang meleo. Shalom. Sehingga hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, sebab nyata firman Tuhan, apa yang dikatakan di tengah dunia yang sedang difirmankan di Indonesia sudah terjadi saat-saat ini. Saya itu aku katakan kepada saudara-saudara, Indonesia dalam waktu dekat ini adalah diselamatkan dan dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya itu hari ini kesimpulan yang kedua ini, saudara-saudara, jangan tahan, jangan buang, jangan singkirkan yang namanya Roh Kudus yang sedang mengalir. Katakan amin. Karena Roh Kudus itulah yang sempurna hari ini, yang aku beritahukan kepada saudara-saudara, mengerjakan pekerjaan Allah. Shalom. Roh Kudus
yang punya peranan untukmu, yang berkuasa untukmu di tengah pelayanan dan masa depanmu. Apatah lagi saudara-saudara adalah tentang keselamatan Indonesia ini. Dengar baik-baik, firman ada yang harus digenapi. Mari kita membaca bersama-sama saudara-saudara. Yesaya 55 ayat. Yesaya pun saudara-saudara, Tuhan mau manfaatkan sekarang ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia ini. Engkau pergilah ke Sigambal sampai ke Linggar 3, Linggar 4, Linggar 5 sampai ke Linggar 7. Mereka belum mengenal Allah. Supaya kebiasaanmu yang lama pun terkikis. Apa itu kebiasaan lama? Holan na mangalo tuhatane di bata. Mangalo dohot membenci peditai. Itu akan terkikis. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Yang ketiga, waktunya Indonesia menerapkan hukum Kristus. Dengar baik-baik. Shalom saudara-saudara. Kalau ada agama mau menerapkan syariat dalam agamanya, dengar baik-baik. Karena mereka cinta dengan agamanya dan merindukan Indonesia ini supaya memiliki syariat. Tapi hari ini aku berdiri di hadapan Allah. Dengar baik-baik. Ternyata memang hukum Kristus perlu diberlakukan kalau mau diselamatkan Indonesia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah, bro. Supaya saya terkontaminasi dengan saudara-saudara dan bahasaku ini dengarkan bukan saja sekedar khotbah, bahwa memang keselamatan Indonesia ini, supaya diselamatkan hukum di Indonesia ini perlu diterapkan menjadi hukum Allah, yaitu hukum Kristus. Dengarkan, waktu diuraikan oleh Yesus Kristus, saya sampaikan kepada saudara-saudara ya. Dalam Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ayo, mari kita terapkan hukum Kristus supaya orang-orang berdosa, orang yang melanggar sekalipun, dengar baik-baik, waktunya adalah pengampunan karena ada hukum Kristus. Amin saudara-saudara. Shalom. Supaya jangan beberapa tahun yang lalu, 4 tahun beberapa tahun yang lalu, dengar baik-baik, sikit-sikit demonstrasi, sikit-sikit menghujat pemerintahan, membuat kerusuhan. Istana tidak pernah bersalah kepada masyarakat, tapi istana pun dilempari dengan telur busuk. Ini justru adalah pekerjaan yang haram, Bu. Kenapa? Mungkin saja ada pengajaran mereka seperti itu. Adalah sikit-sikit demonstrasi dan mengucapkan kata-kata apalah yang biasa mereka katakan. Di sana memang tidak terdengar haleluya. Tapi hari ini hukum Kristus mau diterapkan, pengampunan ada, dan memenuhi damai sejahtera. Lagi-lagi saya mau beritahu begini, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, justru hukum Kristus ini sedang berbicara, memaparkan kepada saudara-saudara adalah kalau tidak percaya, barulah layak dia dihukum. Jadi supaya semua membuat keselamatan bagi bangsa ini, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Apakah itu bahagian daripada pekerjaan kita ketika kita dipanggil? Maka saya beritahu, bahagian dari hidupmu, bukan dari pekerjaanmu saja. Karena engkau sudah diselamatkan. Ingatlah pada awal engkau diselamatkan. Haleluya. Dulu aku birong, sekarang aku menjadi putih. Haleluya. Cobalah sampaikan seperti itu kepada orang lain, supaya dia pun berkata, oh haleluya, dulu aku miskin, sekarang aku kaya.
walaupun aku tidak punya kebun kelapa sawit. Sampaikan. Supaya semua orang bergembira karena hukum Kristus ada padanya, karena roh Kristus juga yang diberikan kepadamu, supaya engkau menerapkan hukum Allah. Selanjutnya, para pelayan boleh maju ke depan. Ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Waktu ini waktunya Tuhan, dan itu kebenaran firman Allah, supaya waktu ini juga adalah akhir zaman. Katakan amin, saudara. Shalom. Akhir zaman tidak sekedar pengakuan di dalam mulut, tetapi adalah pernyataan kita juga, hingga kita bekerja seperti yang dikehendaki oleh Allah di akhir zaman. Shalom. Tidak ada kata terlambat. Dengar baik-baik, saudara-saudara, karena rahasia saya beritahukan. Kalau Roh Kudus sudah ada padamu, zaman dan hari itu waktunya adalah pekerjaan Allah bersama dengan engkau bisa dilakukan. Karena tidak kita lagi, tetapi Allah yang bekerja. Hanya perananmu lah yang Tuhan inginkan. Maju, majulah. Jikalau Tuhan katakan siap, siaplah, maka itu akan terjadi semuanya. Dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Karena di bawah kolong langit ini ada satu rumus yang harus diberitahukan kepada saudara-saudara. Kata firman Tuhan berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Engkau yang membawa kabar keselamatan adalah memang keselamatan juga bagi orang lain atau kebutuhan bagi mereka. Sehingga engkau dinanti sekarang ini. Indonesia sedang menantikan engkau, katakan amin. Indonesia sedang menantikan engkau, katakan amin. Hai hamba-hamba Allah, dengarkan baik-baik ini. Karena keselamatan Indonesia ini harus berakhir ke ujungnya. Saudara sekalian yang akan diperkaya dan dipakai di dalamnya dan dipenuhi dengan roh Tuhan, inilah pekerjaan kita, bahwa kita adalah menjadi hamba di tengah juru selamat dalam juru selamat Indonesia. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri.